Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2483-2485 Bab 2483, Mad Blood Ghost Emperor. Secara umum, hati dan kepala seorang beku adalah bagian yang mematikan. Setelah mereka sepenuhnya dihancurkan, tidak ada pil penyembuhan dan kekuatan magis yang dapat dipulihkan. Bahkan jika itu adalah tubuh yang kekal, jika kepalanya meledak, itu tidak dapat dibangkitkan. Kaisar hantu angin jahat tidak memiliki perlawanan sama sekali, tidak hanya kepala dan tubuh bagian atas meledak, tetapi baju besi pertahanan yang kuat di tubuhnya juga hancur menjadi serpihan. Ini benar-benar kematian total. Angin jahat. The Fallen Ghost Emperor melihat pemandangan ini dengan ngeri, seluruh tubuhnya berdiri. Untungnya, panah itu ditujukan pada kaisar hantu angin jahat, jika itu ditujukan pada dirinya sendiri, aku takut dia harus mati di tempat. Hantu emas di langit benar-benar menghilang, dan ruang emas di sekitarnya dengan cepat runtuh sampai menghilang. Semuanya berakhir. Beberapa periode Mahayana yang tersisa menunjukkan ekspresi panik setelah bencana. Ratusan ribu mil jauhnya dari Singsa, dengan ekspresi kaget di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, jiwa abadi-abadi dari dunia atas bisa sangat kuat sehingga benar-benar menakjubkan. Beberapa kaisar hantu yang menggunakan akal ilahi mereka untuk mengamati pertempuran dari jauh juga menunjukkan ekspresi ngeri, tidak pernah membayangkan bahwa Landen Sen bisa membuat suku langit yang jatuh dan suku angin hantu membayar harga yang begitu menyakitkan. Awalnya, ada lebih dari 130 biksu Mahayana dari langit yang jatuh dan hantu angin, tetapi hanya 20 di antara mereka yang tewas. Kehilangan besar tidak lagi dapat digambarkan sebagai beban yang berat. Para biksu Mahayana adalah dasar dari Kaisar Kyushu, dan sulit bagi begitu banyak beku Mahayana untuk mati bahkan dalam pertempuran di daratan. The Fallen Heaven dan suku Fenggui sekarang kembali ke pra pembebasan semalam. Yang terburuk adalah suku Fenggui. Kaisar hantu angin jahat klan telah meninggal, dan suku Fenggui pasti akan dihapus dari Kaisar Kyushu. Akhir dari Fallen Clan juga sangat tragis, tetapi Fallen Ghost Emperor masih hidup dan masih bisa memimpin situasi secara keseluruhan. Mengenai hasil ini, Permaisuri Hong Feng juga tidak terduga, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Landen Sen. Bocah ini hampir membalikkan situasi di seluruh daratan Kyushu dengan kekuatannya sendiri. Kaisar hantu yang jatuh yang penuh kesedihan dan kemarahan mengangkat domain racun darah, acak-acakan, dan mengaum histeris. Ah! Binatang muda Landen Sen, kaisar ini akan membunuhmu. Ki dan darah melonjak, dan kaisar hantu yang jatuh mengeluarkan seteguk besar darah, wajahnya dengan marah mengeluarkan kesadarannya, mencoba melacak keberadaan Landen Sen. Pada saat ini, Landen Sen telah lama meninggalkan daerah itu tertutup oleh dimensi, dan kakinya yang patah juga menumbuhkan banyak granulasi baru di bawah pemulihan semangat Juang Seng Yang. Setengah dari tubuh abadi bekerja, dan kaki Landen Sen akan dapat pulih sepenuhnya dalam 10 menit paling banyak. Melihat ketahanan luar biasa Landen Sen, Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng juga menunjukkan kegembiraan. Mereka bertiga sudah terbang ratusan ribu mil jauhnya, karena blokade dimensional yang dilakukan oleh Fallen Ghost Emperor, bahkan di luar area yang diblokir, fluktuasi spasial sangat tidak teratur. Untuk mencegah penyimpangan dalam transmisi, Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng mengikuti instruksi Landen Sen untuk mencoba yang terbaik untuk menyegel area dimensi prinsip. Mengambil keuntungan dari Raja Berkepala Sembilan yang menyeret kelompok Biksu Mahayana, mereka bertiga melakukan perjalanan ratusan ribu mil dalam sekali jalan. Brother Ouyang, dapatkan saja di sini, mari kita gunakan jimat teleportasi untuk pergi. Kesadaran spiritual Landen Sen memperhatikan bahwa fluktuasi aura mengerikan di cakrawala yang jauh tampaknya telah berhenti, merasa bahwa pertempuran mungkin akan berakhir, dan buru-buru mendesak. Ini baik. Ouyang Changfeng buru-buru mengeluarkan mantra teleportasi hitam dari tangannya dan hendak menghancurkannya. Pada saat ini, ledakan. Sebuah celah spasial berwarna darah tiba-tiba muncul di depan Landen Sen, dan seorang pria paruh baya mengenakan baju besi berwarna darah, jubah berwarna darah dan kulit yang tidak normal berjalan keluar dari celah itu. Meskipun pria paruh baya itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, napasnya sangat mengerikan, dan seluruh tubuhnya melepaskan tekanan spiritual yang melonjak, seperti gunung dan lautan, dan Landen Sen tidak bisa bernapas. Gila. Kaisar hantu darah gila. Ekspresi Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng berubah drastis. Pria paruh baya di depannya terlihat persis sama dengan kepala klan hantu darah kuno dari klan hantu darah kuno, Kuang Sueguidi, yang menempati peringkat pertama dalam potret. Ups. Landen Sen diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, dan dia akan menemui kaisar hantu darah gila saat ini. Mungkin pihak lain sedang menatapnya secara rahasia sekarang. Kaisar hantu darah gila dari suku hantu darah kuno selalu sederhana, dan dia adalah orang dengan kepribadian yang sangat kesepian. Ada beberapa desas-desus tentang dia di 9 provinsi. Landen Sen tidak tahu apakah dia baik atau buruk. Nak, jiwa yang benar-benar peri yang terbelah tadi, tetapi kamu memanggilnya.
Kaisar hantu darah gila itu memandang Landen Sen dengan acuh tak acuh, suaranya sangat dingin, bukan acuh tak acuh atau dingin, tapi semacam dingin yang dingin. Hanya, Junior. Dengan kaget, Landen Sen menanggapi dengan panik. Kaisar hantu darah gila yang tidak tahu dunia sebenarnya muncul pada saat ini, reaksi pertama Landen Sen, dia berpikir bahwa kaisar hantu darah gila ingin membunuh orang dan memenangkan harta. Nak, kamu tidak perlu panik seperti itu. Kamu adalah teman Gu Yue, aku tidak akan memperlakukan kamu seperti itu, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kata kaisar hantu darah gila itu dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen dan yang lainnya menghela napas lega. Dengan kekuatan budidaya kaisar hantu darah gila, membunuh mereka semudah mencubit semut sampai mati. Ketika pihak lain mengatakan kata-kata ini, seharusnya tidak ada niat mengambil nyawa mereka. Tolong, senior. Landen Sen mengertakkan gigi dan menggenggam tinjunya. Kaisar hantu darah gila itu mengangguk sedikit, dan bertanya dengan tenang, "Nak, senjata ajaib yang baru saja kau keluarkan, apakah ini hadiah dari tuanku Gu Yue?" Kembali ke senior, harta itu tidak diberikan kepada saya oleh brother Gu Yue. Landen Sen buru-buru menjawab. Kaisar hantu darah gila itu melanjutkan, "Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, kamu mengambil harta itu dan menunjukkannya kepada kaisar. Ini." Ekspresi Landen Sen agak jelek, berpikir bahwa kaisar hantu darah gila harus fokus pada senjata sihirnya. Awalnya, Landen Sen tidak tahu kekuatan magis tersembunyi dari pagoda serangga suci, tetapi sekarang dia tahu bahwa pagoda serangga suci memiliki fungsi sedemikian rupa terhadap langit, dia secara naluriah menganggapnya sebagai harta paling penting. "Apa ini? Aku tidak akan memakanmu lagi. Keluarkan dan lihatlah." Kaisar hantu darah gila mendesak tidak sabar. Landen Sen tahu bahwa tidak mungkin untuk menolak. Untuk melindungi dirinya sendiri, serta Liu Yunmeng dan Ouyang Changfeng di sampingnya, dia hanya bisa mengorbankan menara cacing suci. Saat itu juga, perahu roh klan hantu darah kuno berlayar dari kejauhan, dan Singsa di atas kepala berteriak, "Ayah, Landen Sen bukan musuh ras kita. Jangan mempermalukannya." Singsa melompat dari perahu roh, dan kilatan datang ke sisi kaisar hantu darah gila. "Bocah bodoh, tahukah kamu anak ini?" Kaisar hantu darah gila itu melirik Singsa dan bertanya. "Sulit berbicara tentang kenalan, hanya satu sisi, tetapi anak itu cukup menghargai kekuatan Tao Landen Sen," kata Singsa dengan tenang. Landen Sen buru-buru berkata, "Tuan muda Singsa memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi generasi muda. Dia pernah memberi saya pil esensi darah di alam rahasia Kyushu." Segera setelah dia mengatakan ini, kaisar hantu darah gila menyipitkan matanya di Singsa, "Nak, kamu benar-benar murah hati untuk memberikan pil esensi darah secara acak. Berapa banyak yang kamu dapatkan kali ini di alam rahasia Kyushu? Apakah kamu mendapatkan buku kuno? Volume ini." Anak itu tidak kompeten dan gagal menemukan gulungan kuno dari buku surgawi. Ekspresi Singsa sedikit malu. Bab 2484 Paize. Kaisar hantu darah gila dengan dingin mendengus, "Ini sangat tidak berguna, jadi saya malu untuk menunjuk saya. Pergi." Singsa sangat malu sehingga dia harus melangkah mundur dengan jujur. Pasangan ayah dan anak ini memiliki temperamen yang sangat aneh, dan hanya mereka yang bisa memahami cara komunikasi. Kaisar hantu darah gila terus mengalihkan pandangannya ke Landen Sen, dan berkata, "Wah, saya meminta Anda untuk mengeluarkan barang sekarang. Apakah Anda tuli? Senior, silakan lihat." Dalam keputusasaan, Landen Sen mengertakkan gigi dan mengorbankan menara cacing suci. Jika menara cacing suci bisa menggantikan nyawa mereka bertiga, itu akan sia-sia. Kaisar hantu darah gila menatap menara cacing suci dengan kedua mata, dan setelah melihatnya sebentar, dia dengan dingin mendengus, "Kamu belum berbohong, harta ini bukanlah benda di dunia hantu, dan mungkin bukan Gu Yue dan Bai Ze. Selama anak itu berjanji untuk tidak menjadi musuh dari suku hantu darah kuno kita, dia bisa pergi sekarang." Landen Sen terkejut. Dia berpikir bahwa kaisar hantu darah gila ingin merebut menara serangga suci, tetapi dia tidak berharap kaisar hantu darah gila itu membiarkan dirinya pergi secara langsung. Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng juga saling memandang sebentar. Kaisar hantu pertama klan Kaisar Kyushu, karakternya benar-benar aneh. Tentu saja. Tuan muda Singsa baik kepada generasi muda, bagaimana generasi muda bisa menjadi musuh dari suku hantu darah kuno, kata Landen Sen buru-buru. Kaisar hantu darah gila mencibir, "Wah, jangan banyak omong kosong. Jika Anda bukan teman Gu Yue, kaisar ini pasti akan merebut harta Anda. Karena hantu tua Gu Yue sangat menghormati Anda, kaisar ini terlalu malas menindasmu seorang junior." Kaisar hantu darah gila ini memiliki temperamen yang ekstrim. Dia pernah menjadi murid terbaik kaisar hantu Gu Yue, tetapi dia tidak disukai. Gu Yue telah memberikan banyak harta kepada murid lain, tapi dia tidak pernah memberikan harta kepada kaisar hantu darah gila, dan selalu mengecualikannya. Hantu darah gila terus mengingat hal ini. Meskipun dia menghormati Gu Yue di dalam hatinya, dia juga banyak mengeluh tentang Gu Yue.
Kali ini, saya tidak sengaja melihat sekilas Lenden Sen yang menawarkan harta yang memanggil roh surgawi sejati dari alam atas, dan Kaisar Hantu Darah Gila berpikir bahwa harta ini diberikan oleh Gu Yue kepada Lenden Sen. Kalau tidak, sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang beku dalam periode gabungan dapat memiliki benda surgawi seperti itu. Kaisar Hantu Darah Gila sangat marah, tentu saja meremehkan untuk melakukan hal-hal seperti pembunuhan dan harta, tetapi dia tidak menerima tekad hantu tua Gu Yue. Ternyata harta Lenden Sen tidak diberikan oleh Gu Yue, dan Kaisar Hantu Darah Gila tidak peduli untuk mengkhawatirkannya lagi. Terima kasih, senior. Lenden Sen tidak tahu bagaimana merespons, jadi dia mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Kaisar ini memiliki beberapa hal untuk dikatakan. Nak, tindakanmu kali ini benar-benar memprovokasi langit yang jatuh, orang itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak punya tempat, kamu bisa datang kepadaku, dan Kaisar akan melindungimu. Jangan mati. Tetapi Anda harus tidak mengenali harta karun roh surgawi berbentuk menara dan menyerahkannya kepada saya. Kaisar Hantu Darah Gila itu berkata dengan acuh tak acuh. Singsa juga berkata, Pastor Lenden Sen, ayahku adalah orang yang langsung, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu dapat mempertimbangkan hal ini. Membina hubungan yang baik dengan klan hantu darah purba saya akan menguntungkan kamu tanpa membahayakan. Ini. Aku akan mempertimbangkannya. Lenden Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, yang memang membuatnya jalan keluar. Ngomong-ngomong, rekan Lenden Sen, jangan lupa bahwa masih ada duel antara kau dan aku. Singsa menyeringai pada Lenden Sen. Tuan Muda Sing, ketika Sen telah mengatasi krisis, dia pasti akan meminta Anda untuk berbicara tentang anggur dan bertarung lagi, kata Lenden Sen dengan keras. Ini baik. Singsa berseri-seri matanya dan berkata dengan senyum panjang. Pamitan. Lenden Sen menggenggam tinjunya, lalu bergerak ke Ouyang Changfeng di sampingnya. Kali ini Ouyang Changfeng akhirnya menghancurkan pesona teleportasi. Dengan ledakan, pusaran spasial hitam tiba-tiba terbentuk di depannya. Lenden Sen, Ouyang Changfeng, dan Liu Yunmeng segera memasuki pusaran ruang angkasa dan berteleportasi. Setelah mereka bertiga pergi, Kaisar Hantu Darah Gila memandang Singsa dan tiba-tiba berkata, Nak, benar-benar berkelahi, kamu bukan lawan anak itu. Ayah, bagaimana Anda tahu hasilnya? Bocah itu berpikir bahwa setidaknya ada peluang 60% untuk menang, Singsa mengerutkan kening, sedikit tidak percaya. Huff, kamu hanya 20% paling banyak. Belum lagi tubuh abadi roh darah, anak ini memiliki 4 atau 5 harta roh langit cahaya di tubuhnya, dan fisiknya sangat istimewa. Yang paling penting adalah bahwa anak ini hanya menguasai beberapa bidang yang mendalam. Tetapi alam yang mendalam adalah dunia pedang leluhur Bai Ze. Ada ekspresi bijaksana di mata Kaisar Hantu Darah Gila. Bahkan, sebelum penutupan ranah rahasia Kyushu kali ini, Kaisar Hantu Darah Gila juga ada di sana, hanya menonton teater dari kejauhan. Dia melihat semua yang dilakukan Lenden Sen setelah dia keluar dari dunia rahasia. Jika bukan karena bayangan Kaisar Hantu Bais di Lenden Sen, Kaisar Hantu tidak akan dengan mudah membiarkan anak ini pergi. Mungkin karena alasan inilah hantu tua Gu Yue berteman dengan anak ini. Ledakan. Sebuah suara tidak jauh mengganggu pikiran Kaisar Hantu Darah Gila. Saya melihat celah angkasa tiba-tiba muncul di cakrawala di kejauhan. Kaisar hantu yang jatuh itu terbang keluar dari celah, dan ada raungan gila di mulutnya, keping-keping sen-sen, keluar dan mati. Namun, setelah dia bergegas keluar dari celah angkasa, Lenden Sen sudah menghilang, dan dia tidak ada di sana selama ratusan juta mil. Kaisar hantu yang jatuh meninggalkan sinar pemikiran ilahi pada Lenden Sen sebelumnya. Melihat ke belakang pada pemikiran ilahi ini, ia menemukan bahwa Lenden Sen telah jauh dari pusat benua Jiushu, dan sekarang berada di perbatasan barat benua Jiushu. Penjara hantu. Kaisar hantu yang jatuh mengertakkan gigi dan wajahnya menjadi sangat jelek. Bocah ini bertindak sangat cepat, bersembunyi di penjara hantu dengan sangat cepat. Darah Gila, kenapa kamu tidak menghentikan omong kosong Lenden Sen sekarang? Kaisar hantu yang jatuh itu benar-benar marah, dan berteriak pada Kaisar Hantu Darah Gila yang tidak jauh dari sana. Kaisar Hantu Darah Gila mencibir dan berkata, di mana anjing gila menggonggong di sana? Apa yang ingin dilakukan Kaisar ini, dan apa yang harus Anda lakukan? Kaisar hantu yang jatuh itu sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang di depan Darah Gila, jadi dia harus menekan kemarahan dan dengan marah berkata, Frenzy, kami memiliki sesama saudara magang. Anda hanya tidak membantu saya sekarang, dan Anda sengaja jatuh dalam masalah, apa maksud Anda? Hahaha, saudara sesama murid magang, jangan menertawakanku. Kaisar hantu Darah Gila itu tertawa, dan kilatan kabut melintas di matanya yang dingin. Anda tahu bahwa anak bernama Lenden Sen itu terkait dengan leluhur Bai Ze, dan Anda harus memaksanya mati untuk mengambil nyawanya. Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengolah domain pedang? Para kultivator bukanlah orang-orang biasa. Anda tidak menghormati situasi ini, dan Anda harus menyalahkan diri sendiri.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Gu Yue memberikan segel Raja Hantu kepada seseorang dengan santai? Pantas saja. Kamu. Wajah hantu yang jatuh berubah menjadi biru, dan kemarahan besar melonjak dalam hatinya. Darah gila, anggap kamu kejam. Suatu hari kamu akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Tidak peduli seberapa marah, di depan darah gila, kaisar hantu yang jatuh masih tidak berani melepaskannya, jadi dia terbang dengan amarah yang merajuk. Landen Sen, binatang buas kecil, jangan berpikir kamu bisa duduk dan bersantai di penjara hantu. Kehidupan anakku, dan kehidupan begitu banyak biksu Mahayana dari klan yang tenggelam, kaisar ini ingin kamu membayar untuk itu. Ekspresi The Fallen Ghost Emperor sangat suram. Bab 2485, Attack on the Ghost Prison. Wow. Landen Sen dan 3 lainnya berteleportasi ke penjara hantu kota bulan kegelapan, hanya untuk bernapas lega. Landen Sen, bagaimana perasaan tubuhmu? Liu Yunmeng bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Landen Sen melambaikan tangannya, mengalihkan pandangannya ke Ouyang Changfeng, dan berkata, Brother Ouyang, Anda membawa kami ke tempat terpencil untuk membahas tindakan pencegahan sesudahnya. Oke, tolong ikut aku, kalian berdua. Ouyang Changfeng segera mengerti, dan membawa keduanya ke balai kota bulan gelap, membawa semua orang pergi, dan menempatkan lapisan isolasi suara dan isolasi dari deteksi indera spiritual. Kakak Sen tidak perlu khawatir, penjara hantu ini diselimuti dalam formasi lapangan hantu Dutian. Begitu Biksu Mahayana mendekat, Fangma hantu Duski ini akan melepaskan hantu dan makhluk hidup dengan caranya sendiri, melahap vitalitas Biksu Mahayana. Kaisar hantu yang jatuh mungkin tidak berani mendekati penjara hantu, Ouyang Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yunmeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jangan terlalu percaya diri, sesama Taois Ouyang. Tidak peduli seberapa kuat formasi kuno yang menutupi penjara hantu, itu hanya kekuatan formasi dan kekuatan hukum. Tak terhitung tahun telah berlalu. Hantu dan jiwa abadi yang terbelah mungkin melemah sampai tingkat tertentu. Kekuatan kaisar hantu yang jatuh yang telah menguasai setengah langkah kekuatan gaib alam yang mendalam ini mungkin tidak memiliki cara untuk menerobos penjara hantu. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, itu benar. Kami tidak aman di penjara hantu. Sekarang tidak mungkin untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi penjara hantu. Kemudian kaisar hantu yang jatuh tahu bahwa saya telah melarikan diri ke penjara hantu. Ini pasti akan mengerahkan tenaga manusia untuk mencegatnya di tempat transmisi. Landen Sen, dapatkah senjata ajaibmu terus memanggil peri yang sebenarnya dari alam atas? Liu Yunmeng menanyakan intinya. Landen Sen menggelengkan kepalanya, tidak, senjata ajaibku harus memperbudak cacing yang cukup, dan jarak antara setiap panggilan setidaknya 10.000 tahun. Tidak hanya itu, tetapi menara cacing suci hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk memanggil. Tidak mengherankan bahwa klan Scarab tidak ragu untuk mengambil risiko pemusnahan dan pergi ke klan manusia untuk mendapatkan kembali menara cacing suci. Menara cacing suci begitu kuat sehingga memang layak untuk mereka. Dengan kemampuan menantang langit, nilai menara cacing suci lebih dari Tian Lingbao yang pertama, tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Tian Lingbao berada di peringkat pertama. Namun, itu akan menjadi 10.000 tahun sebelum panggilan berikutnya. Landen Sen tidak akan dapat menggunakan harta ini untuk waktu yang sangat lama. Ini merepotkan. Penjara hantu tidak memiliki kekuatan untuk melawan kaisar hantu yang jatuh. Setelah lapangan hantu Dutian dilanggar, kita pasti akan menderita, Liu Yunmeng mengerutkan kening. Landen Sen sangat tertekan, saya orang yang melukaimu. Karena itu wanita Anda, ia secara alami siap mati bersama Anda. Gadis ini tidak ingin mendengarkan hal-hal bodoh seperti itu lagi. Liu Yunmeng menunjukkan sedikit ketidakpuasan pada wajahnya yang cantik. Ouyang Changfeng berkata dengan tegas, Brother Sen, tidak memiliki tekanan psikologis, Anda dan saya adalah teman hidup dan mati Anda, terlepas dari hidup atau mati, Changfeng akan maju dan mundur bersama Anda. Landen Sen sangat tersentuh dan akan berbicara. Ledakan. Raungan besar bergema di seluruh dunia, dan seluruh penjara hantu itu tampaknya memiliki gempa bumi berkekuatan 10, dan bumi bergetar. Apa yang terjadi? Ouyang Changfeng terkejut dan segera menghapus batasan di aula. Melaporkan kepada penguasa kota, tampaknya ada sekelompok biksu yang melanggar formasi di luar penjara hantu. Seorang pemimpin penjara hantu di tahap akhir perselisihan, berteriak dengan wajah ketakutan. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan aula mulai bergetar. Landen Sen, binatang kecil, keluar dari kaisar ini sesegera mungkin, dan kaisar ini masih bisa memberimu cara bahagia untuk mati. Jika tidak, begitu kaisar menerobos sejumlah besar hantu surgawi ini, kau dan temanmu akan lebih baik hidup. Raungan nyaring menyebar ke seluruh penjara hantu, membelah telinga. Itu adalah suara kaisar hantu yang jatuh. Mereka bertiga langsung menunjukkan kengerian dan kengerian. Rumput, anjing tua Fallen Heaven itu terbunuh begitu cepat. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot.
Ekspresi Ouyang Changfeng dingin dan dingin, Palankes Dutian Ghost tidak mudah dihancurkan. Anjing tua yang jatuh ini benar-benar ingin menghancurkan formasi, dan dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Begitu suara itu jatuh, Ouyang Changfeng bergegas keluar dari aula. Landen Shen dan Liu Yunmeng juga dekat di belakang. Berkat semangat Juang Sengyang, kaki patah Landen Shen telah sepenuhnya tumbuh, dan sepatu bot ingot campuran juga dipakai di bawah kakinya. Mereka bertiga datang ke langit di atas balai kota bulan gelap, kesadaran ilahi mereka dilepaskan, dan mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Tidak lama setelah Landen Shen tiba di penjara hantu, Kaisar Hantu yang jatuh menemukan selusin biksu Mahayana menengah hingga akhir dari klan surga yang jatuh, dan tiba di luar penjara hantu melalui teleportasi spasial. Domain racun darah. Kaisar Hantu yang jatuh dengan The Beatles menyemburkan seteguk besar darah lagi, menghabiskan esensi hidupnya untuk menampilkan domain beracun berdarah, membuka ruang berwarna darah dengan radius ribuan mil. Jika dia tidak membunuh Landen Shen hari ini, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika Zhou Yuan hilang, dia akan membunuh anak ini untuk melampiaskan kebenciannya. Domain yang mendalam tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan. Ruang berwarna darah yang dibuat oleh Kaisar Hantu yang jatuh melawan aura kematian yang berasal dari penjara hantu dan mencegah aura kematian dari mempengaruhi biksu Mahayana. Semua beku, cepat memasuki ruang misterius yang diciptakan oleh Kaisar ini. Teriak Kaisar Hantu berteriak dengan keras. Selusin beku Mahayana dari pertengahan hingga akhir dari klan yang tenggelam menghela napas lega dan memasuki ruang Scarlet satu demi satu. Ketika Kaisar Hantu yang jatuh memimpin kelompok biksu Mahayana untuk mendekati penjara hantu, ibu kota penjara hantu mulai mengaktifkan dirinya sendiri. Seluruh penjara hantu diselimuti oleh penghalang cahaya hitam. Jangan tertegun di sana, serang Kaisar ini, dan hancurkan Palankes Hantu Surgawi. The Fallen Ghost Emperor memberi perintah. Iya. Lebih dari selusin beku Mahayana di panggung tengah dan akhir melepaskan serangan terkuat mereka dan menyerang penghalang cahaya hitam di luar penjara hantu. Bum bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti langit dan bumi hancur, dan langit tampaknya hancur dalam sekejap, pulau penjara hantu meraung semakin banyak, dan ombak di sekitarnya melonjak, dan laut membanjir. Semua pembudidaya di seluruh penjara hantu terkejut dengan serangan mendadak ini, dan mereka berjalan keluar dari tempat kultivasi mereka, menatap ke langit, mata mereka penuh dengan panik dan kecemasan. Sejak zaman kuno, penjara hantu tidak pernah diserang dengan intensitas seperti itu. Serangan semacam ini seperti merobek seluruh penjara hantu, dan ada kepanikan di pulau. Landen Shen, Ouyang Changfeng, dan Liu Yunmeng terbang keluar dari aula utama, melihat hantu-hantu langit yang gemetaran, dan hati mereka sangat terkejut. Liu Yunmeng mengertakkan gigi peraknya dan bertanya, Sobat Ouyang, bukankah ini semua kotak hantu surgawi yang dijaga oleh hantu dan makhluk abadi? Mengapa Anda tidak melihat hantu dan makhluk hidup? Wajah Ouyang Changfeng penuh kabut, formasi ini adalah formasi kuno, dan hari ini aku takut bahwa energinya tidak akan cukup untuk memanggil hantu dan arwah. Ini mengerikan. Ekspresi Landen Shen sangat jelek. Kakak Shen, jangan khawatir, bukan karena tidak ada cara untuk memanggil hantu dan roh, biarkan Changfeng mencoba. Ouyang Changfeng mengambil napas dalam-dalam, menuangkan kekuatan spiritual ke tenggorokannya, berteriak keras, dan raungan menyebar ke seluruh penjara hantu. Semua rekan penjara hantu, dengarkan. Pada saat ini, orang yang menyerang formasi penjara hantu kita adalah klan jatuh peringkat 2 dari klan Kekaisaran Kyushu. Penjara hantu adalah tempat di mana kita bergantung untuk bertahan hidup. Setelah pembentukan hantu rusak, itu juga mewakili kehancuran penjara hantu, dan tidak akan ada tempat bagiku untuk menunggu di benua Jiushu ini. Jika sesama tawanan hantumu berdarah, tolong ikuti penguasa kota ini untuk memasukkan kekuatan roh yin ke dalam barisan besar, dan bersama-sama memanggil hantu dan roh yang menjaga penjara hantu saya, dan membunuh anjing-anjing tua dari klan yang jatuh.